Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di video pembelajaran interaktif bersama saya, Frenita Ajar Kafah dengan NIM 2251029 dari kelas PGMI 6A. Hari ini kita akan membahas topik yang super penting buat calon guru, yaitu pengembangan media manual dan digital dalam pembelajaran. Tapi sebelum masuk ke isi materi, yuk tulis di kolom komentar dulu kalau kamu jadi guru lebih pilih pakai media manual atau digital, dan apa alasannya? Tujuan dari pembelajaran ini yaitu dapat mengetahui pengertian dari media pembelajaran, dapat mengetahui hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang guru agar media dapat digunakan secara efektif, dan dapat mengetahui dua jenis media. Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jama dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima. Nah, media pembelajaran diibaratkan sebagai jembatan antara guru dan murid. Fungsinya biar pesan yang kita sampaikan tuh nyampe ke otaknya, ke hatinya, bahkan ke semangat belajarnya. Coba deh ingat-ingat saat SD apa media belajar favorit kalian dulu. Kalau kalian tim media manual, like ya, tapi kalau media digital, subscribe. Nah, selanjutnya, hal yang perlu dipertimbangkan oleh seseorang guru agar media dapat digunakan secara efektif. Nah, hal ini penting banget. Sebagai guru, kita tidak bisa asal pilih media. Kita harus lihat kondisi siswa, materi, dan situasi kelas. Misalnya, jika muridnya suka visual, kita bisa menggunakan gambar atau video. Nah, pertanyaannya, kalau kamu jadi guru, apa yang pertama kamu pikirkan saat akan pilih media? Ayo, coba jawab. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan, di mana guru harus mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran terlebih dahulu. Yang kedua, perencanaan, yang berarti guru harus merancang tujuan, konten, struktur, dan pendekatan pengajaran yang akan digunakan. Yang ketiga, desain, yang melibatkan pembuatan rancangan visual dan interaktif dari media pembelajaran. Yang keempat, pengembangan, di mana tahap ini merupakan implementasi desain menjadi media pembelajaran yang sesungguhnya, meliputi proses pembuatan, produksi, dan pengujian media tersebut. Yang kelima, evaluasi. Nah, setelah media pembelajaran dikembangkan, perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitasnya terhadap pemahaman peserta didik. Yang keenam, revisi. Berdasarkan hasil evaluasi, media pembelajaran yang kita kembangkan dapat diperbaiki jika tujuan pembelajaran belum tercapai. Dan yang ketujuh yaitu penggunaan berkelanjutan. Artinya, media pembelajaran harus dapat digunakan secara terus-menerus dalam proses pembelajaran. Nah, jadi sebelum bikin media pembelajaran, ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan biar hasilnya nggak asal jadi, tapi benar-benar efektif. Sama seperti bikin video ini, membuat media pembelajaran juga ada prosesnya loh. Selanjutnya, media pembelajaran dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu media manual, dan yang kedua yaitu media digital. Pernah nggak sih kita udah ngajar pakai semangat 45, tapi siswa cuma mau? Bisa jadi kita belum pakai media pembelajaran yang pas. Media manual adalah media yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran tanpa melibatkan teknologi digital. Oke teman-teman, sekarang kita bahas satu persatu jenis media manual yang sering banget digunakan dalam pembelajaran ya. Pertama, ada gambar dan foto. Nah, ini biasanya jadi andalan guru untuk memperjelas materi yang sulit diamati secara langsung. Contohnya seperti ini. Lanjut, ada sketsa. Ini tuh gambar sederhana, biasanya buatan tangan sendiri, yang menampilkan inti dari sesuatu. Contohnya seperti ini. Berikutnya, ada poster. Nah, ini media yang visualnya mencolok banget,
biasanya ditempel di dinding kelas dengan warna dan teks yang menarik supaya mudah dilihat dan diingat siswa. Contohnya seperti ini. Terus, ada juga papan buletin. Ini tempat buat menampilkan info atau materi lewat gambar dan tulisan. Contohnya seperti ini. Dan terakhir kita punya papan kolonel. Nah, media ini bisa ditempel-tempel pakai gambar dari kain panel. Cocok banget buat pembelajaran interaktif di kelas awal. Contohnya seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke media pembelajaran yang makin sering dipakai di era digital ini. Media digital adalah alat pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Berikut ini beberapa jenis media digital yang biasa digunakan guru zaman sekarang. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu multimedia interaktif. Ini adalah kombinasi dari teks, gambar, suara, animasi, dan video yang bisa dikontrol langsung oleh pengguna. Contohnya seperti ini gambarnya. Yang kedua yaitu video digital dan animasi. Nah, media ini berupa gambar bergerak yang disertai suara dan dikemas dengan cara yang menarik untuk menyampaikan informasi. Contohnya seperti ini. Dan yang ketiga yaitu augmented reality atau AR. Nah, kalau yang ini lebih canggih lagi. AR menggabungkan objek digital ke dalam dunia secara real time. Siswa bisa melihat objek 3D. Contohnya seperti ini. Keren banget kan? Media digital ini bikin pembelajaran jadi lebih hidup dan berkesan. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu ngajar materi tentang planet-planet, lebih milih pakai video, AR, atau multimedia interaktif? Yuk tulis jawaban di kolom komentar, kita ngobrol bareng di sana. Jadi, kesimpulannya, media pembelajaran terbagi menjadi dua kategori, yaitu media manual dan media digital. Media manual adalah media yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran tanpa melibatkan teknologi digital. Jenisnya yaitu gambar, sketsa, papan buletin, dan poster. Sedangkan media digital adalah alat pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Jenisnya yaitu multimedia interaktif, video digital dan animasi, serta AR. Nah, intinya media pembelajaran itu kunci. Mau manual atau digital, yang penting nyambung ke siswa. Yuk, terus upload cara ngajar kita biar makin seru, bermakna, dan berkesan. Sekarang, giliran teman-teman sharing media mana yang paling sering digunakan di kelas dan tantangan apa yang pernah dihadapi. Setelah kita mendengarkan dari awal sampai akhir, mari kita kuis. Kalau saya tunjukkan gambar Ka'bah, itu termasuk media apa ya? Manual atau digital?